Halo Sobat YouTube, jumpa lagi di channel Dashcam Jalanan. Akhir-akhir ini di daerah saya curah hujan lagi tinggi. Kadang janggal juga ya, mobil sudah bersih, kehujanan. Akhirnya mobil jadi kotor lagi. Nah sebenarnya, musim hujan tidak ada alasan bagi kita untuk tetap menjaga agar mobil tetap bersih. Jangan sampai mobil kita kelihatan dekil karena tidak terurus akibat cuaca hujan. Nah yang lebih serem lagi, mobil kita bisa berkarat jika terus-terusan kehujanan. Apalagi jika mobil yang basah tidak langsung dibersihkan atau dikeringkan. Mungkin kalian juga sudah tahu ya jika air hujan itu mengandung garam. Ini karena air hujan tercipta dari air laut yang menguap. Air laut inilah yang membuat konsentrasi garam dalam air hujan cukup tinggi. Untuk mengantisipasi biar mobil kita tetap bersih dan mengurangi resiko karatan pada bagian sasis, saya punya tips nih, yaitu mencuci mobil plus oli plastik atau door smear. Apa itu cuci oli plastik dan apa manfaatnya? Yuk kita simak videonya. Oke, jadi saya sudah ada di tempat cuci motor dan mobil Makmur Auto Celing. Alamatnya ada di Jalan Slamet Riyadi, nomor 17, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah. Pertama, karpet yang terbuat dari karet dikeluarkan dari mobil untuk nantinya dicuci. Kemudian, mobil kita akan ditempatkan di hidrolik ini. Lalu, hidrolik akan dinaikkan setinggi dada orang dewasa. Nah, bagian bawah adalah bagian pertama yang harus dibersihkan. Ini disemprot pakai air bertekanan ya. Dan masnya ini membawa lap atau kain biar kotoran mudah terangkat. Bagian seperti kaki-kaki, seperti pelek dan kolong fender adalah bagian yang paling kotor. Biasanya ada banyak pasir di kolong fender ini. Lalu noda yang sulit dibersihkan, seperti percikan aspal yang menempel di bodi akan dioleskan oleh solar ini. Masnya ini pakai kuas kecil ya, biar solarnya ini tidak kemana-mana. Jadi dengan cairan solar ini, aspal-aspal yang menempel di bodi maupun di velg ini bisa hilang ya. Setelah itu bagian bawah baru disemprot pakai salju. Lalu bagian bawah mobil tadi kembali dibersihkan memakai busa, misalnya seperti ban, velg, kemudian bodi bagian bawah. Khusus bagian sasis mobil, hidrolik kembali ditinggikan. Ini supaya masnya ini posisinya semakin enak ketika mencuci. Pokoknya semuanya dibersihkan, jangan sampai ada yang lolos. Dan ini karpet tadi sekalian disemprot pakai sabun dan dibersihkan ya. Oke, setelah itu baru disemprot lagi pakai air bertekanan.
Nah, setelah bagian bawah mobil sudah bersih, barulah ini mulai penyemprotan oli plastik. Penyemprotan dimulai dari depan ya. Ini hanya bagian bawah saja yang disemprot, meliputi sasis mobil, kaki-kaki, lalu bagian fender. Jadi, oli plastik atau door smear ini fungsinya untuk mencegah karat di bagian bawah kendaraan. Oli plastik ini katanya bisa bertahan ya maksimal sampai 2 bulan. Setelah itu, saatnya membersihkan bagian atas mobil. Sebelum dibersihkan, hidrolik ini diturunkan terlebih dahulu. Kemudian disemprot air bertekanan, lalu salju atau sabun, dan dibersihkan pakai busa biar kotorannya rontok. Setelah itu, dibilas kembali pakai air bertekanan. Nah, saatnya mobil dipindahkan agar hidroliknya bisa dipakai mobil yang lain. Tahap selanjutnya ini pengeringan ya guys. Pengelapan ini dilakukan pakai kanebo supaya mobil benar-benar kering. Dan jangan sekali-kali mengeringkan mobil di bawah sinar matahari ya saat kondisi mobil lagi basah. Sebab nanti akan terlihat noda jamur akibat air yang mengering di kaca maupun bodi mobil. Nah, setelah itu vakum interior mobil dan dikasih pewangi. Oke, itu pengalaman saya mencuci mobil dan oli plastik atau door smear. Biayanya cukup hemat ya, hanya 50.000 saja. Dan tidak semua tempat pencucian mobil ini menyediakan jasa oli plastik. Kalian bisa mencari sendiri di tempat cuci favorit kalian. Oke, ini saya review sedikit efek dari oli plastik ini ya. Jadi mobil saya ini sering kehujanan, terutama saat pulang kerja. Ini saya lihat pada bagian sasis ini kelihatan cukup bersih ya. Padahal sering kehujanan dan melewati jalanan yang basah dan berdebu. Jadi dengan oli plastik ini, kotoran jadi tidak mudah menempel ya, dan ini katanya bisa bertahan sampai 2 bulan. Ya ini sebenarnya tergantung apakah mobil kita sering kehujanan dan melewati jalanan yang berlumpur atau tidak. Dan kalau saran saya mencuci mobil dengan oli plastik ini jangan terlalu sering-sering juga ya, paling tidak ya 6 bulan sekali lah. Selebihnya kita bisa mencuci seperti biasa. Oke, jadi ini review saya mengenai cuci mobil oli plastik atau door smear. Bagaimana dengan pengalaman kalian tentang cuci oli plastik? Komen di bawah ya. Oke, demikian video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Tunggu video saya selanjutnya. Bye.